Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas E yang beranggotakan saya sendiri, Nida Anhovia dengan NPM 237006130 dan di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama, Saya Prita Nur Asada dengan NPM 237006121. Saya Faizal Medina Rahman dengan NPM 237006122. Saya Muhammad Haikal Rafi dengan NPM 237006136. Saya Najwa Syauha Najil Sopwan dengan NPM 237006151. Saya sendiri Rizky Afrianti dengan NPM 237006168. baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kami mengambil judul yaitu Digitalisasi Payung Gelis, Strategi Pelestarian Budaya Lokal melalui Pendekatan Sosioteknologi. Nah, di mana di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami mengambil judul tersebut, alasan dan juga hasil yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu akan menjelaskan tentang latar belakang tentang proyek yang telah kami buat. Baik, saya akan menyampaikan latar belakang. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya dan kerajinan tradisional. Di tengah arus globalisasi, warisan lokal seperti payung gelis dari Tasikmalaya menghadapi tantangan untuk tetap eksis di era digital. Sebagai kerajinan khas dengan nilai seni yang tinggi, payung gelis dibuat secara manual dan merepresentasikan identitas lokal. Namun, banyak pengrajin masih kesulitan memasarkan produk karena keterbatasan teknologi. Melalui kerjasama dengan pengrajin payung mandiri, laporan ini mengkaji bagaimana pendekatan sosioteknologi dapat membantu mempertahankan dan mengembangkan kerajinan ini. Fokus utamanya adalah integrasi teknologi dan budaya untuk adaptasi pengrajin terhadap zaman. Harapannya, kajian ini bisa menjadi langkah awal dalam memperkuat komunitas pengrajin lokal dan menjaga kelestarian budaya Indonesia di era digital saat ini. Selanjutnya dilanjutkan kepada rekan saya. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi eksistensi dan perkembangan payung gelis di Tasikmalaya di tengah arus modernisasi dan digitalisasi. Selanjutnya, sejauh mana pemanfaatan teknologi oleh pengrajin payung gelis dalam proses produksi dan pemasaran. Terakhir, bagaimana pendekatan sosioteknologi dapat diterapkan untuk mendukung keberlanjutan usaha pengrajin payung mandiri. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Utama yang digunakan adalah mewawancarai langsung dengan pengrajin payung gelis, serta beliau juga merupakan pemilik usaha kecil. Nah, lalu melakukan wawancara, setelah itu pencatatan dan dokumentasi ringan. Setelah itu ada studi literatur tambahan seperti digitalisasi UMKM dan kerajinan tradisional, pelestarian budaya melalui teknologi, dan website sebagai media branding produk lokal. Lalu ada analisis masalah. Jadi di situ tuh ada kurangnya regenerasi pengrajin muda, promosi masih terbatas, marketplace online sudah dicoba namun kurang optimal, minimnya dokumentasi dan cerita sejarah, lalu ada keterbatasan dukungan dari luar. Nah, selanjutnya ada perancangan solusi. Nah, jadi di kita tuh solusi dari kita tuh untuk membuatkan prototipe website payung gelis yang berisi galeri produk, cerita sejarah payung gelis, informasi kontak, lalu formulir pemesanan. Nah, selanjutnya ada pelatihan dasar literasi digital untuk pengrajin atau anggota keluarga. Setelah itu ada dokumentasi dan branding nilai budaya. Untuk tools dan medianya itu riset dan dokumentasi pakai Google Form, Google Docs, lalu ada pembuatan prototipe itu memakai Figma, presentasi dan pelaporan proyek itu bisa pakai seperti yang sekarang ya pakai Google Docs. Lalu media promosi ada rencananya itu ada Instagram, WhatsApp, ada marketplace seperti Shopee dan Lazada. Sekian. Dilanjut ke
Nah, selanjutnya di sini ada bab 4 yaitu hasil dan observasi dan solusi. Yang pertama ada hasil pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan salah satu pengrajin payung gelis yang juga merupakan pemilik usaha wilayah Kecamatan Indihiang, Tasikmalaya. Beliau telah menekuni kerajinan ini bersama keluarga dan dibantu beberapa karyawan sejak sebelum pandemi. Penjualan, meski demikian mereka mulai mencoba penjualan daring melalui WhatsApp, Shopee, dan Lazada yang dikelola oleh anaknya. Respon terhadap ide website cukup terbuka, namun beliau menyerahkan desain dan fitur kepada kreativitas mahasiswa. Beliau menekankan pentingnya promosi karena produk ini sudah jarang dikenali oleh generasi muda. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Dari hasil wawancara dan literatur berikut adalah masalah utamanya. Yang pertama, pengetahuan dan akses digital pengrajin masih terbatas. Yang kedua, promosi masih belum maksimal hanya melalui WhatsApp dan 2 e-commerce. Yang ketiga, tidak adanya media online resmi untuk menjelaskan sejarah, keunikan, atau portfolio payung gelis. Yang keempat, regenerasi pengrajinan masih minim. Dan yang terakhir, payung gelis kalah saing dengan produk modern karena kurangnya exposure visual dan branding. Selanjutnya di sini ada affinity mapping. Masalah dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kategori promosi dan pasar. Masalahnya kurangnya promosi visual, tidak ada katalog, kurang dikenal generasi muda. Yang kedua produksi dan SDM. Terbatasnya pengrajin muda dan pekerjaannya. Yang ketiga teknologi dan digitalisasi. Tidak ada website, belum ada branding digital, hanya mengandalkan anak. Selanjutnya yang terakhir, keberlanjutan budaya. Nilai sejarah belum didokumentasi, hanya diketahui oleh di kalangan lokal. Selanjutnya di sini ada unsur pesona dari pemilik payung gelis tersebut. Yang pertama yaitu nama pengrajinnya yaitu Yayat Sudrajat, usianya sekitar 50 tahunan. Pekerjaannya pengrajin dan pemilik usaha payung gelis mandiri. Lokasinya ada di Jalan Panyingkiran, No 44, RT 1 RW 1, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Latar belakangnya, Pak Yayat adalah pengrajin payung gelis tradisional yang sudah berpengalaman. Ia menyediakan berbagai ukuran payung hias dari kecil hingga besar. Promosinya masih dilakukan dengan cara konvensional melalui kartu nama, WhatsApp, dan pasar lokal. Tujuan ininya memperluas pasar hingga luar Tasikmalaya bahkan luar negeri. Melestarikan budaya payung gelis, menjadikan usaha lebih dikenal secara digital tanpa kehilangan nilai tradisionalnya. Selanjutnya ada user skenario. Konteksnya, seorang pengunjung dari luar Tasikmalaya tertarik membeli payung gelis sebagai hiasan untuk acara pernikahan adat. Ia menemukan website payung gelis mandiri saat mencari kerajinan tradisional di Indonesia. Nah, langkah-langkah pendekatannya itu pengunjung membuka halaman utama website dan melihat tampilan galeri produk yang menarik. Website payung gelis mandiri muncul di hasil pencarian, menelusuri katalog, dan menemukan barang yang sedang dicari. Setelah membaca deskripsi dan melihat harga, ia menekan tombol tambah ke keranjang. Selanjutnya, setelah membaca deskripsi dan melihat harga, ia menekan tombol tambah ke keranjang, melanjutkan belanja, menambahkan satu produk lain, lalu membuka keranjang belanja untuk mengecek isi pesan. Setelah memastikan pesanan sesuai, ia klik check out dan mengisi data, nama, alamat, nomor telepon, dan metode pembayarannya. Yang keenam ada sistem menampilkan ringkasan pesanan dan pengguna menekan tombol pesan sekarang. 7. Pengunjung menerima notifikasi bahwa pesanan berhasil dikirim dan akan segera diproses oleh admin. Hasil yang diharapkan oleh website yang dihasilkan, proses pembelian berlangsung tanpa hambatan, tanpa perlu berpindah aplikasi. Data pelanggan tercatat otomatis dalam sistem, memudahkan pengrajin memproses pesanan. Pembeli mendapatkan pengalaman belanja yang nyaman, modern, dan terpercaya. Selanjutnya di sini ada user flow. User flow adalah representasi visual dari perjalanan pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau website, mulai dari pertama kali membuka aplikasi hingga menyelesaikan tujuan tertentu. Dalam konteks ini yaitu memesan produk payung gelis, diagram flow user bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur yang dibutuhkan pengguna tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh navigasi yang logis.
Selanjutnya di sini ada berikut user flow dari website Payung Gelis. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tampilan dari desain yang kami buat. Sebentar. Baik, di sini kita akan melihat atau mempresentasikan website yang telah dibuat oleh kita sendiri dan saya memperagakannya menjadi seorang pembeli. Yang mana di sini saya sudah memiliki akun. Nah, lalu memasukkan nama akun, kata sandi. Setelah itu lalu masuk. Nah, di sini kita diarahkan ke bagian sejarah. Lalu di sini kita bisa melihat daftar produk yang tersedia di Payung Gelis ini. Semisal saya ingin membeli salah satu payung gelisnya, lalu kita klik. Nah, di sini sudah tersedia ulasan ataupun jumlah produk yang telah terjual sebelumnya. Lalu jika kita bingung atau saya bingung, kita bisa menanyakan kepada adminnya. Nah, lalu, misal kita ingin menyimpannya terlebih dahulu di keranjang. Nah, di sini tersedia keranjang saya yang mana memuat informasi atau produk-produk yang telah kita simpan. Nah, jika kita ingin membelinya atau men-check out-nya, lalu kita bisa diklik. Setelah itu, klik tombol check out. Nah, di sini tertera lebih jelas yang mana lokasi Payung Gelis itu ada. Nah, di sini juga ada metode pembayaran, yang mana metode apa yang ingin kita gunakan untuk pembayaran nanti. Setelah itu buat pesanan. Nah, jika pada rincian pemesanan ini otomatis pesanan yang telah kita beli itu sudah fix dan akan dikirimkan segera. Lalu, jika kita ingin mengecek pesanan kita sudah sampai mana, kita bisa memencet atau mengklik tombol kendaraan ini. Nah, di sini tersedia lokasi atau pengelacakan paket yang telah kita beli. Mungkin sekian. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya sendiri, yaitu moderator. Kepada Nida Anhofia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan bagaimana proyek yang telah kita buat. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa Payung Gelis merupakan salah satu warisan budaya khas Tasikmalaya yang memiliki nilai historis, artistik, dan ekonomi yang sangat tinggi. Di mana hasil observasi dan wawancara langsung oleh kami dengan pengrajin payung gelis menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produk secara luas. Nah, metode promosi yang masih konvensional, keterbatasan dalam akses teknologi, dan minimnya regenerasi pengrajin muda itu menjadi isu utama yang menghambat keberlanjutan usaha saat ini. Nah, di sisi lain potensi untuk berkembang itu payung gelis masih sangat terbuka lebar apabila pengrajin mampu mengadopsi pendekatan yang menggabungkan unsur sosial dan teknologi secara seimbang. Nah, pendekatan sosioteknologi ini menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan memanfaatkan media sosial, platform digital, dan desain yang menarik tanpa mengubah esensi tradisional payung gelis, ini masih bisa tetap relevan dan dikenal oleh generasi muda maupun pasar global. Di mana di sini kita membuat prototipe sebagai solusi digital seperti Gelis Market yang menjadi contoh konkret bahwa teknologi dapat berfungsi sebagai jembatan antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal. Nah, di sini kami lebih dari sekedar proyek akademik, tapi inisiatif ini menunjukkan bahwa inovasi tidak harus berarti menghapus tradisi, melainkan bisa menjadi sarana untuk menjaga dan memperkuatnya. Payung gelis tidak hanya butuh dikenang, tetapi juga dilibatkan dalam dinamika zaman agar tetap hidup dan bernilai di tengah masyarakat modern.
Selanjutnya kita mempunyai saran di mana yang pertama saran dari kelompok kami yaitu peningkatan kapasitas digital untuk pengrajin, di mana pemerintah daerah, komunikasi kreatif maupun institusi pendidikan sebaiknya menyediakan pelatihan rutin terkait digital marketing, penggunaan media sosial, dan pengelolaan toko online untuk para pengrajin payung gelis. Dengan demikian, para pelaku usaha tradisional bisa lebih mandiri dalam mengelola bisnisnya secara digital. Yang kedua, pembuatan platform khusus produk budaya lokal. Dibutuhkan satu platform digital yang fokus pada pemasaran produk-produk budaya seperti payung gelis yang sedang kami observasi, di mana tidak hanya menampilkan katalog produk, tapi juga mengedukasi konsumen tentang nilai sejarah, proses pembuatan, dan profil pengrajinnya. Yang ketiga, regenerasi pengrajin melalui inovasi dan edukasi, di mana sekolah-sekolah atau komunitas anak muda bisa menjadi mitra penting dalam regenerasi ini. Nah, melalui workshop, pelatihan kreatif, atau kolaborasi proyek seni, generasi muda bisa terlibat dalam pelestarian budaya sambil mengembangkan kreativitas mereka. Yang keempat ada kolaborasi lintas sektor, di mana diperlukan kerjasama antar pengrajin, akademisi, pemerintah, dan pelaku industri kreatif untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, di mana keberlanjutan payung gelis ini dapat berkolaborasi bisa juga mencakup akses permodalan, dukungan pemasaran, hingga inovasi desain yang tetap berakar pada nilai tradisi. Yang terakhir ada pendokumentasian dan digitalisasi warisan budaya, di mana proses pembuatan payung gelis sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan tulisan yang bisa diakses publik secara luas. Selain untuk pelestarian, dokumentasi ini juga menjadi bahan edukasi dan promosi yang efektif di era digital. Nah, dengan adanya upaya yang terstruktur dan berkelanjutan melalui pendekatan sosioteknologi, diharapkan payung gelis tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai simbol budaya lokal yang adaptif dan membanggakan di tengah tantangan zaman. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.